Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang himpunan, yaitu jurusan terfavorit pada tahun 2024 Universitas Bina Sarana Informatika. Halo, nama saya Ilyas Ariski dari kelompok 7. Jadi kita hari ini di presentasi kali ini kita bakal membahas tentang apa jurusan favorit di Universitas Bina Sarana Informatika pada semester genap tahun ajaran 2024. Yang selanjutnya adalah tujuan kita presentasi, yaitu satu, untuk dapat memahami konsep dasar himpunan dalam matematika. Yang kedua, kita dapat mengaplikasikan operasi himpunan dalam konteks kalkulus. Selanjutnya, kita dapat menganalisa dan menganalisis studi kasus menggunakan konsep himpunan. Selanjutnya, kita juga dapat membuktikan jurusan favorit dan fakultas terbanyak yang diminati di kampus UBSI atau Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya, himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek atau benda tertentu yang memiliki definisi jelas atau dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, himpunan adalah sebuah objek yang terdefinisi secara baik. Himpunan juga adalah suatu kumpulan objek memiliki kesamaan sifat atau karakteristik. Contoh, himpunan bilangan genap mahasiswa jurusan ditulis dengan huruf kapital, yaitu A, B, C, dan selanjutnya. Anggota himpunan adalah benda atau objek dalam himpunan disebut sebagai anggota himpunan. Contoh, ada himpunan bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Adapun notasi himpunan ditulis dengan kurung kurawal dan anggota dipisahkan dengan koma. Contohnya ada di sini himpunan bilangan genap 1 sampai 10. Ada 2, 4, 6, dan 8. Himpunan juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada himpunan kosong, ada himpunan singular, ada himpunan hingga, ada himpunan tak hingga, adapun himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan yang sama. Contoh dari himpunan kosong, himpunan kosong tidak memiliki anggota sama sekali, dilambangkan dengan nilai kosong atau kurawal tidak terisi. Singular, himpunan yang hanya memiliki satu anggota, single. Himpunan hingga yang jumlah anggotanya terhingga dapat dihitung, dan juga himpunan tak terhingga yang memiliki jumlah anggota yang tak terhingga tidak dapat dihitung. Adapun juga himpunan semesta, himpunan yang berisi sebuah objek yang sedang dibahas di suatu konteks tertentu, dilambangkan dengan simbol S atau U. Ada juga himpunan bagian. Himpunan bagian setiap anggotanya merupakan anggota himpunan lain. Dan adapun himpunan yang sama, dua himpunan yang memiliki anggota yang sama persis, sama. Oke. Diagram Venn adalah cara menggambar himpunan menggunakan lingkaran. Lingkaran-lingkaran ini membantu kita mempresentasikan anggota-anggota suatu himpunan secara visual dan menunjukkan hubungan antar himpunan. Mari kita lihat contoh di sebelah kanan. Di sana ada diagram. Mari kita lihat contoh di sebelah kanan. Di sana ada diagram Venn untuk himpunan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita melihat ada dua lingkaran yang saling beririsan. Lingkaran pertama diberi label himpunan buah,
dan di dalamnya terdapat gambar buah-buahan seperti lemon, nanas, dan tomat. Lingkaran kedua diberi label himpunan sayuran, dan di dalamnya ada gambar sayuran seperti tomat, brokoli, dan selada. Perhatikan bahwa tomat berada di area irisan kedua lingkaran. Ini menunjukkan bahwa tomat dalam konteks ini bisa dikategorikan sebagai buah sekaligus sayuran, tergantung pada definisi atau perspektif yang digunakan. Contoh ini sangat baik untuk menunjukkan bagaimana diagram Venn membantu kita melihat kesamaan dan perbedaan antara dua himpunan atau lebih dengan jelas. Melalui operasi himpunan. Ada dua operasi himpunan yang sangat mendasar dan sering digunakan, yaitu gabungan dan irisan. Di sisi kiri, kita punya gabungan. Gabungan dari dua himpunan atau lebih adalah himpunan baru yang berisi semua anggota dari himpunan-himpunan tersebut. Sederhananya, kita mengumpulkan semua anggota dari setiap himpunan menjadi satu himpunan besar. Bayangkan, Anda memiliki sekumpulan pensil warna merah dan sekumpulan pensil warna biru. Gabungan dari kedua himpunan tersebut adalah semua pensil yang Anda miliki, baik yang merah maupun yang biru. Kemudian di sisi kanan ada irisan. Irisan dari dua himpunan atau lebih adalah himpunan yang berisi anggota yang sama dari dua himpunan atau lebih. Jadi, kita hanya mencari anggota-anggota yang dimiliki oleh semua himpunan yang terlibat. Kembali ke contoh pensil yang tadi. Jika Anda memiliki pensil merah dan teman Anda memiliki pensil biru, maka tidak ada irisan antara pensil Anda dan pensil teman Anda. Namun, jika Anda berdua sama-sama punya pensil warna hijau, maka pensil hijau itu adalah irisan dari himpunan pensil Anda dan himpunan pensil teman Anda. Operasi ini sangat fundamental dalam matematika dan juga memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang lainnya. Mari kita lihat contoh visualnya melalui diagram Venn. Slide ini secara spesifik memberikan contoh diagram Venn, gabungan, dan irisan dengan menggunakan angka sebagai anggota himpunan. Di bagian kiri, kita melihat contoh gabungan. Di sini, kita memiliki himpunan 1, 2, dan himpunan 2, 3. Gabungan dari kedua himpunan ini adalah 1, 2, dan 3. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, gabungan menggabung semua anggota dari kedua himpunan tanpa pengulangan. Secara visual, pada diagram Venn, kita melihat sebuah lingkaran besar yang mencakup semua angka 1, 2, dan 3. Kemudian, di bagian kanan, kita punya contoh irisan. Dengan himpunan yang sama, yaitu 1, 2, dan 2 dan 3, irisannya adalah 2. Ini karena angka 2 adalah satu-satunya anggota yang terdapat di kedua himpunan. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Dalam studi kasus ini, kami melakukan analisis terhadap jumlah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Bina Sarana Informatika berdasarkan data pendidikan tinggi atau PDDikti. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui jurusan atau program studi yang paling diminati oleh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika di berbagai kampusnya. Studi kasus, jurusan favorit Universitas Bina Sarana Informatika. Himpunan A terdiri dari mahasiswa yang dari Fakultas Teknik dan Informatika. Jurusan di dalam kelompok ini sangat erat kaitannya dengan dunia teknologi dan perkembangan sistem seperti sistem informasi, teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, ilmu komputer, teknik elektro, teknik industri, dan informatika. Fakultas ini biasanya menjadi favorit utama karena relevansinya dengan era digital dan peluang kerja yang sangat luas. Himpunan B adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan yang termasuk Himpunan B adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Jurusan yang termasuk dalam kelompok ini mencakup bidang-bidang manajemen dan keuangan, seperti manajemen, akuntansi, administrasi, bisnis, dan perhotelan. Jurusan ini cocok untuk mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha atau profesional di bidang bisnis. Himpunan C mencakup mahasiswa dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Di sini, mahasiswa mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komunikasi, media, dan bahasa, seperti ilmu komunikasi, penyiaran, dan sastra Inggris. Fakultas ini diminati oleh mereka yang kreatif, suka berbicara di depan umum, atau bercita-cita menjadi jurnalis, presenter, atau content creator. Himpunan D terdiri dari mahasiswa hukum, yaitu ada jurusan hukum bisnis. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan analisis data nyata mengenai himpunan mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika. Berdasarkan data yang telah kita kumpulkan, analisis ini akan membantu kita memahami komposisi mahasiswa di berbagai fakultas dan bagaimana operasi himpunan dapat diterapkan dalam konteks data real. Mari kita mulai dengan gambaran umum data mahasiswa per fakultas. Di Universitas Bina Sarana Informatika, mahasiswa dikelompokkan ke dalam beberapa fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dan Fakultas Hukum. Untuk memudahkan analisis, kita akan representasikan setiap fakultas sebagai sebuah himpunan. Himpunan A mewakili Fakultas Teknik dan Informatika. Anggotanya adalah mahasiswa dari program studi Sistem Informasi berjumlah 7.799, Teknologi Informasi berjumlah 4.031, Rekayasa Perangkat Lunak berjumlah 342, Informatika berjumlah 2.758, Teknik Elektro berjumlah 273, dan Teknik Industri berjumlah 344. Jika kita jumlahkan seluruhnya, total anggota himpunan A adalah 14.930 mahasiswa. Selanjutnya, himpunan B adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di dalamnya ada mahasiswa manajemen berjumlah 953, akuntansi berjumlah 4.417, administrasi bisnis berjumlah 359, dan perhotelan berjumlah 180. Total anggota himpunan B adalah 14.609 mahasiswa. Kemudian himpunan C adalah Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Anggotanya meliputi mahasiswa ilmu komunikasi berjumlah 6.608, penyiaran berjumlah 277, dan sastra Inggris berjumlah 554. Jumlah anggota himpunan C adalah 7.439 mahasiswa. Terakhir, himpunan D adalah Fakultas Hukum. Ini adalah himpunan dengan jumlah anggota paling sedikit, yaitu hanya 19 mahasiswa untuk program studi hukum bisnis. Jadi, jumlah anggota himpunan D adalah 19 mahasiswa. Dari data ini kita bisa melihat bahwa Fakultas Teknik dan Informatika memiliki jumlah mahasiswa terbanyak, diikuti oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dan terakhir Fakultas Hukum. Oke, halo. Perkenalkan, saya Rian Eka Saputra, NIM saya 15241068. Dan sekarang saya akan membahas gabungan himpunan atau union. Jika kita ingin mengetahui total keseluruhan mahasiswa dari himpunan A, B, C, dan D, kita akan melakukan operasi gabungan. A gabung B, B gabung C, C gabung D. Berdasarkan data yang kita punya, jumlah mahasiswa Fakultas Teknik dan Informatika dari himpunan A adalah 14.930. Jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari himpunan B adalah 14.609. Jumlah mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bahasa dari himpunan C adalah 7.439. Dan jumlah mahasiswa Fakultas Hukum dari himpunan D adalah 19.
Ketika kita menjumlahkan 14.930 ditambah 14.609 ditambah 7.439 ditambah 19, hasilnya adalah 36.997 mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah irisan himpunan atau intersection. A irisan B adalah himpunan kosong. Demikian pula A irisan C adalah himpunan kosong. Dan irisan dari himpunan B irisan C juga himpunan kosong. Mengapa hasilnya 0 atau himpunan kosong? Ini dikarenakan data mahasiswa yang kita miliki menunjukkan bahwa tidak ada mahasiswa yang mengambil 2 jurusan sekaligus dari fakultas yang berbeda. Setiap mahasiswa tercatat hanya di satu fakultas. Berikutnya adalah selisih himpunan atau difference. Selisih antara dua himpunan A selisih B adalah mahasiswa yang hanya ada di himpunan A dan tidak ada di himpunan B. Dalam konteks ini, A selisih B adalah mahasiswa yang hanya ada di Fakultas Teknik dan Informatika dan bukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan data yang kita punya, karena tidak ada irisan antara himpunan A dan B, maka A selisih B akan sama dengan seluruh anggota himpunan A itu sendiri. Jadi A selisih B adalah 14.930 mahasiswa. Ini logis karena semua mahasiswa di Fakultas Teknik dan Informatika memang hanya terdaftar di fakultas tersebut dan tidak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian, mari kita hitung jumlah total mahasiswa jika setiap mahasiswa hanya termasuk dalam satu fakultas yang kita bisa anggap sebagai gabungan dari seluruh anggota himpunan A, B, dan C kecuali jika ada irisan. Dalam kasus ini, karena tidak ada irisan, maka totalnya adalah penjumlahan seluruh anggota. Jika kita ingin mencari total mahasiswa yang berada di Fakultas Teknik dan Informatika atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis kecuali Fakultas Komunikasi dan Bahasa, kita bisa menghitung sebagai A gabung B selisih C, yang berarti 14.930 ditambah 14.609 hasilnya adalah 29.539 jika Fakultas Komunikasi dan Bahasa dikecualikan. Yang terakhir, mari kita identifikasi jurusan favorit dan fakultas favorit berdasarkan mahasiswa terbanyak. Dari seluruh program studi yang ada, jurusan favorit adalah manajemen dengan jumlah mahasiswa terbanyak yaitu 9.653 mahasiswa. Sedangkan untuk fakultas favorit berdasarkan total jumlah mahasiswa per fakultas, Fakultas Teknik dan Informatika menduduki peringkat pertama dengan jumlah 14.930 mahasiswa. Demikianlah, semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.